Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kasus terorisme ISIS dalam hukum publik internasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Najwa Deva dengan NIM akhir 666, kemudian Geraldo dengan NIM akhir 677, selanjutnya Geri Francisca dengan NIM akhir 683, kemudian Iksanuddin dengan NIM akhir 695, dan terakhir ada Rifki dengan NIM akhir 704. Hukum internasional publik. Hukum internasional publik ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Islamic State of Iraq and Syria. Yang pertama, ISIS menyebarkan propaganda untuk mengajak seluruh umat muslim di dunia untuk melakukan jihad dan membantu perjuangan mereka dalam mendirikan negara Islam. Propaganda ISIS dilancarkan melalui berbagai macam instrumen media sosial. Yang kedua, melalui propaganda tersebut, ISIS mampu menarik simpati umat Islam dari berbagai negara untuk melakukan jihad sehingga ISIS telah menjadi gerakan transnasional. Yang ketiga, ISIS menjadi instrumen of terror yang didesain oleh Amerika Serikat untuk memperoleh kepentingan politik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah. Yang keempat, invasi ke Irak melahirkan kelompok perlawanan Sunni terhadap Syiah yang kemudian disokong oleh Amerika Serikat. Dengan demikian, Amerika Serikat berada di belakang ISIS dan ISIS menjadi momentum baru bagi Amerika Serikat untuk meneguhkan pengaruh di kawasan Timur Tengah. Yang kelima, jaringan dan simpatisan ISIS tersebar ke berbagai negara termasuk di Indonesia. Lalu selanjutnya ada status ISIS dalam hukum internasional. Yang pertama ada ISIS sebagai kelompok teroris. Yang kedua ada ISIS sebagai subjek hukum negara, di mana terdiri atas tujuan pembentukan ISIS, wilayah ISIS, penduduknya, dan pemerintahan ISIS. Lalu yang ketiga ada ISIS sebagai subjek hukum beligeran. ISIS sebagai kelompok teroris, di mana ISIS yang merupakan singkatan dari Islamic State of Iraq and Syria, berdasarkan resolusi Dewan PBB nomor 2178 tahun 2014, dinyatakan sebagai kelompok teroris, di mana di dalam resolusi itu dinyatakan secara jelas sebagai berikut. Dan resolusi ini menjelaskan tentang tindakan counter-terrorism terkhusus pada beberapa organisasi, diantaranya ada Islamic State of Iraq and Levant, ICIL, lalu ada Al-Nusra Front, ANFF, dan kelompok teroris lainnya yang memiliki hubungan dengan kelompok Al-Qaeda. Jika dijabarkan beberapa tindakan-tindakan ISIS yang dihubungkan dengan unsur tindak pidana terorisme, maka ada beberapa tindakan yang memenuhi unsur-unsur tersebut. Di antaranya adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut, lalu selanjutnya unsur dilakukannya tindakan tersebut oleh suatu kelompok tertentu, lalu ada unsur melakukan tindakan kekerasan, mengambil korban dari masyarakat sipil dengan maksud intimidasi pemerintahan, lalu yang terakhir adanya unsur dilakukannya untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku yang dapat berupa motif sosial, politik, ataupun motif agama. Selanjutnya, ISIS sebagai subjek hukum negara. Tujuan pembentukan ISIS dalam pernyataan ISIS mendeklarasikan diri sebagai kekhalifahan dalam sejarah Islam sendiri. Khalifah merupakan jabatan tertinggi yang dimana khalifah mengurusi urusan negara dan agama. Sistem kekhalifahan sendiri mendasarkan pada pengangkatan seorang pemimpin atau khalifah oleh rakyat atau umat, dan cakupan kekuasaan kekhalifahan sendiri meliputi seluruh dunia Islam. Maka jika pemimpin ISIS menyatakan diri sebagai khalifah dan diakui oleh umat, secara tidak langsung khalim atas wilayah yang dilakukan oleh ISIS meliputi seluruh dunia tanpa terkecuali.
konsep kekhalifahan dan konsep ISIS bahwa tidak sesuai dengan keadaan dunia yang berada dalam bentuk negara dan bangsa. Selanjutnya ada wilayah ISIS. Hukum internasional menyatakan terdapat 5 cara dalam memperoleh wilayah bagi negara. Cara yang digunakan oleh ISIS termasuk dalam cara invasi. ISIS muncul tidak dalam bentuk upaya memisahkan diri dari negara. ISIS muncul sebagai kelompok yang memiliki keinginan untuk membentuk negara baru. Maka jika ISIS diklarifikasikan sebagai sebuah negara, cara yang digunakan ISIS bukan merupakan cara yang dilegalkan oleh internasional, tetapi cara ini tetap dapat berlaku selama ISIS dapat menjaga wilayah yang telah didapatkan melalui okupasinya tanpa ada sengketa. Selanjutnya ada penduduk ISIS. Penduduk dan pemerintahan dalam Konvensi Montevideo tidak ditetapkan berapa jumlah minimal penduduk yang harus dimiliki negara dan bagaimana bentuk pemerintah yang boleh diterapkan. Berdasarkan data pada tahun 2015, ISIS memiliki perkiraan penduduk kurang lebih 2,8 sampai 8 juta jiwa. Jika melihat dengan menyusutnya wilayah ISIS, maka kemungkinan penduduk yang berada dalam wilayah ISIS akan berkurang secara signifikan. Kemudian pemerintahan ISIS dalam upayanya sendiri, ISIS sejauh ini memiliki badan-badan sebagai pelaksana pemerintahan baik dalam bidang militer, keamanan, hukum, dan eksternal atau lebih berbentuk juru bicara. Badan-badan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Dewan Militer, kemudian kedua ada Dewan Syura, ketiga otoritas yudisial, keempat Dewan Pertahanan, Keamanan, dan Inteligens, kelima institusi informasi publik. Selanjutnya ISIS sebagai subjek hukum beligeran. Beligeran merupakan bentuk terakhir dari pemberontakan atau separatisme. Beligeran diatur secara internasional dan dianggap sebagai bagian dari permasalahan nasional yang penanggungannya sepenuhnya diberikan kepada negara. ISIS jika diklarifikasikan sebagai pemberontakan, hal pertama yang menjadi permasalahan adalah ISIS muncul tidak hanya dari satu negara, tetapi muncul dari dua negara. Permasalahan kedua adalah ISIS tidak pernah menempatkan diri sebagai pemberontakan. Walaupun jika ISIS menempatkan diri sebagai pemberontakan, maka memandang klaim wilayah yang ditetapkan oleh ISIS, permasalahan pertama akan menjadi lebih kompleks. Tetapi secara syarat sebuah kelompok dapat dikatakan diakui sebagai beligeran jika pertama terorganisir secara rapi dan teratur di bawah kepemimpinan yang jelas. Kedua, harus memiliki dan menggunakan tanda pengenal yang jelas yang dapat menunjukkan identitasnya. Ketiga, harus sudah menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga wilayah tersebut benar-benar telah berada di bawah kekuasaannya. Keempat, harus mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya. Alasan mengapa ISIS tidak dikategorikan sebagai beligeran karena ISIS memiliki klaim yang cenderung bermasalah, serangan yang sering dilancarkan di luar daerah konflik, serta ketidakpatuhan pada hukum internasional dan hukum humaniter khususnya. Serangan terparah ISIS. Museum Tunisia diserbu ISIS, 20 turis tewas. Tragedi menimpa Museum Bardo di Tunisia Maret lalu. Dua pria bersenjata menyambangi lokasi benda-benda bersejarah itu, menembaki pengunjung. Hasilnya 23 orang tewas, termasuk 20 turis asing dan 1 polisi. Saat investigasi masih berjalan, negara Islam Irak dan Syam atau ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pesan itu disebar melalui akun Twitter ISIS. ISIS berondong hotel mewah Libya. Awal 2015, Hotel Corinthia di ibu kota Tripoli, Libya, diserang pasukan militer yang terkait dengan negara Islam Irak dan Syam atau ISIS. Dilaporkan, 2 pria bersenjata menembaki lobi tempat para tamu menunggu, melempar granat ke resepsionis, serta meledakkan mobil di pelataran luar hotel. Akun Twitter ISIS hanya mengakui bertanggung jawab atas serangan di Tripoli, tanpa menjelaskan lebih detail. Pengikut ISIS sandra supermarket Yahudi Prancis. Dalam waktu tak sampai 24 jam setelah insiden penembakan kantor Red
kantor redaksi Charlie Hebdo di Paris, Prancis. Awal tahun ini terjadi insiden tak kalah mengerikan. 2 orang menyandra satu supermarket milik Yahudi di pinggiran Paris. Setelah lobi berjam-jam, disusul serangan polisi anti-teror. Drama penyanderaan itu tuntas, kendati warga sipil ikut tewas. Insiden ini lebih berkaitan dengan negara Islam Irak dan Syam atau ISIS. Total 5 orang tewas, termasuk pelaku bernama Amedi Coulibaly. Lalu, simpatisan ISIS sandra kafe di Sydney. Penyanderaan di Cafe Lynn, kawasan bisnis Martin Place, kota Sydney, Australia pada 15 Desember 2014, terkait dengan kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. 2 korban sandra dipaksa membentangkan bendera Jabal al-Nusra. Kelompok pendukung ISIS di Suriah. Pelaku adalah imigran bernama Manharon Moniz. Manajer kafe Lynn, Tori Johnson, 34 tahun, yang jadi korban tewas bersama Katrina Dawson, 38 tahun. Seluruh korban sandra yang berjumlah 17 itu akhirnya berhasil tuntas, dikeluarkan dari lokasi kejadian pada pukul 2 pagi setelah pelaku ditembaki mati oleh polisi. Selanjutnya, ISIS gelar operasi Jumat berdarah di 3 negara. Serangan pertama bom bunuh diri di Kuwait City pada saat salat Jumat menewaskan 13 orang. Selanjutnya, pantai dekat Hotel Riu Imperial Marhaba di kota Sousse, Tunisia, diserbu kelompok bersenjata. 39 turis asing tewas, sebagian asal Inggris. Terakhir terjadi serangan di pabrik kimia Air Product di Isère, sekitar 25 km selatan Lyon, Prancis, menewaskan 1 orang dan 2 terluka. ISIS telah mengirim pesan bahwa militan pendukung Khilafah Islamiyah bertanggung jawab. Ramadan tahun ini akan penuh kejutan. Serangan ISIS di Surah Tengah. Terbaru, sebanyak 53 orang dilaporkan tewas dalam serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris ISIS di Suriah Tengah Jumat. Serangan terparah ISIS yang terakhir, bom Tamrin, Kamis 14 Januari 2016, menjadi hari kelam bagi bangsa Indonesia. Ibu kota negara diteror bom. Sebanyak 31 orang menjadi korban ledakan bom. 7 diantaranya meninggal, 1 warga negara asing WNA asal Kanada turut jadi korban meninggal akibat peristiwa tersebut. Kemudian Pengadilan Internasional tentang Terorisme ISIS, yaitu membangun yurisdiksi internasional untuk menanggulangi dan mencegahnya. Khusus untuk kejahatan yang dilakukan oleh ISIS menggunakan yurisdiksi khusus, yang mana pembentukan pengadilan yang mengadili berdasarkan hukum Islam dianggap tepat, yang bertujuan agar masyarakat internasional dan anggota-anggota ISIS menjadi lebih jelas bahwa kekejaman dan kebrutalan ISIS yang selama ini diperbuat adalah bertentangan dengan hukum Islam yang sesungguhnya, atau hukum Islam yang diyakini kebenarannya oleh mayoritas umat muslim di dunia, yaitu pembentukannya dapat didasarkan pada perjanjian antara negara-negara yang berkepentingan di Timur Tengah dan di luar Timur Tengah, atau dengan didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan. Selanjutnya, tidak kurang dari 50% dari hakim jaksa penasihat hukum berasal dari kalangan cendekiawan dan praktisi muslim yang memahami hukum pidana Islam. Kemudian bahasa resmi dalam pelaksanaan proses peradilan digunakan bahasa Muslim Arab yang suci dan bahasa paling dominan di Timur Tengah. Kemudian tempat kedudukan pengadilan idealnya di Timur Tengah dengan alasan praktis, yakni berkaitan dengan keberadaan korban, saksi, dan alat bukti, atau kebanyakan berada di regional ini. Dan sebagai simbol penegakan hukum Islam dimulai tidak jauh dari tempat lahir peradaban Islam. Pengadilan internasional terhadap terorisme ISIS ini bergantung pada sejumlah faktor, dan status beberapa faktor tersebut masih belum sepenuhnya jelas. Namun, berdasarkan hukum internasional yang berlaku dan informasi yang tersedia mengenai status kewarganegaraan para pemimpin ISIS, tampaknya berdasarkan Statut Roma, ICC saat ini tidak memiliki yurisdiksi atas banyak pemimpin ISIS, meskipun mungkin mereka memiliki yurisdiksi atas beberapa berdasarkan kewarganegaraan mereka, agar ICC mempunyai yurisdiksi untuk mengadili seseorang atas dugaan kejahatan.
Sejumlah persyaratan yang Selanjutnya tercantum adalah dalam sesi Statut tanya jawab. Roma harus dipenuhi. Soal yang pertama, bagaimana otoritas baru atau perubahan kebijakan yang mungkin diperlukan sehubungan dengan serangan ISIS tersebut? Jawabannya adalah keputusan terkait otoritas baru atau perubahan terkait serangan ISIS bergantung pada kebijakan pemerintah dan pihak berwenang terkait. Perubahan semacam itu perlu melibatkan koordinasi antara lembaga keamanan, intelijen, dan kebijakan internasional. Tampaknya, tindakan yang tepat adalah jika setiap intervensi internasional didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB yang dipercaya untuk menjaga perdamaian dan keamanan di dunia. Dewan Keamanan berwenang untuk menentukan bahwa ISIS merupakan ancaman terhadap perdamaian dan akibatnya menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap organisasi tersebut dan bahkan menyetujui penggunaan kekuatan militer terhadap ISIS atau nama komunitas internasional. Lalu, terkait pertanyaan tentang apakah kekhalifahan yang didirikan oleh ISIS memenuhi persyaratan sebuah negara berdasarkan hukum internasional. Tidak, kekhalifahan yang didirikan oleh ISIS tidak diakui sebagai sebuah negara berdasarkan hukum internasional, karena komunitas internasional umumnya menganggap ISIS sebagai sebuah entitas ilegal dan teroris. Hambatan utama yang akan dihadapi sebuah kekhalifahan yang tampaknya akan terus selanjutnya dihadapi adalah kurangnya legitimasi di mata komunitas internasional, di mana adanya keengganan antara negara-negara untuk mengakui ISIS sebagai sebuah negara berdasarkan hukum internasional dan ISIS untuk melakukan tindakan politik, ekonomi, budaya, dan hubungan lain dengan negara-negara lain. Saat ini tidak ada tanggapan internasional yang seragam dan terpadu terhadap ISIS, jelasnya mengenai hak atas kedaulatan atau mungkin juga hak atas ISIS untuk membela dirinya. Pertanyaan, bagaimana hukum publik internasional menanggapi penyerangan kota-kota besar oleh ISIS? Penyerangan kota-kota besar oleh ISIS dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum publik internasional. Ini dapat dianggap sebagai kejahatan perang, dan negara-negara memiliki hak untuk bertindak dalam membela diri dan melindungi warganya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum internasional. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penanganan hukum internasional terhadap individu yang bergabung dengan ISIS? Jawabannya adalah hukum publik internasional memungkinkan negara untuk mengajar dan mengadili individu yang bergabung dengan ISIS. Prinsip yurisdiksi universal dapat diterapkan dan negara-negara memiliki tanggung jawab untuk mengadili pelaku kejahatan terorisme, termasuk anggota ISIS yang sesuai dengan norma-norma internasional. Kemudian, pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dari adanya konflik ISIS tersebut ditinjau dari hukum humaniter internasional, yaitu penduduk sipil dalam konflik bersenjata ISIS tersebut berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1977. Ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap korban konflik secara yuridis sangat bergantung pada status konflik bersenjata. Ketentuan yang berlaku dan diterapkan dalam konflik bersenjata tersebut adalah ketentuan pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Maka dari ini, perlindungan terhadap korban konflik bersenjata ataupun penduduk sipil merupakan ketentuan dari pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Hukum humaniter internasional memberikan perlindungan kepada penduduk sipil selama konflik, termasuk dalam konflik dengan ISIS. Prinsip perlindungan tersebut mencakup larangan terhadap serangan sembarangan terhadap warga sipil, penyiksaan, pemaksaan kerja paksa, dan tindakan semacamnya. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Dalam kebiasaan yang berlaku dalam hukum humaniter internasional, perlindungan terhadap penduduk sipil dibagi menjadi dua, yakni perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan umum diberikan kepada penduduk sipil dan tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan, dan agamanya.
Sedangkan perlindungan khusus adalah perlindungan bagi penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang dianggap menjadi anggota Penghimpun Palang Merah Nasional. Sekian dan presentasi anggota dari Penghimpun kelompok kami, Penolong kurang lebihnya Sukarela mohon lainnya. maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.